Guncangan langit Nusantara, kode misterius Persib menggema. Bella Ciao dan tanah airku getarkan dunia. Dua bintang Eropa siap mendarat di Bandung. Tom Haye dan Federico Barba diumumkan nanti sore di TVRI Jabar. Apakah ini awal revolusi skuad Maung Bandung? Jangan berani berkedip, saksikan kabar mengejutkan selengkapnya sekarang juga. Petir menggelegar dari Bandung. Bojan Hodak bilang banyak pihak yang tak ingin Persib kembali juara, tapi manajemen tak gentar. Bos Glenn Sugita langsung rekrut dua pemain kelas Eropa, Tom Haye dan Federico Barba, untuk menampar orang-orang yang tak ingin Persib juara lagi. Inilah jawaban paling keras Persib untuk para pembenci. Rasakan panasnya drama transfernya, tonton selengkapnya dan ikutkan emosimu dalam cerita besar ini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Akun resmi Instagram Persib Bandung mendadak jadi sorotan besar setelah mengunggah sebuah video penuh teka-teki yang sontak memancing spekulasi liar dari para bobotoh dan pencinta sepak bola nasional. Video itu tampak sederhana, namun syarat dengan kode-kode misterius. Dua lagu mengiringinya, Bella Ciao dari Italia, yang seketika membuat banyak orang menebak ada jejak pemain dari negeri pisah, dan Tanah Airku yang menjadi simbol kebanggaan Indonesia. Namun bukan hanya itu, muncul pula 5 bendera dalam visual tersebut. Belanda, Australia, Italia, Denmark, dan tentu saja Indonesia. Kombinasi kode ini langsung ditafsirkan publik sebagai sinyal kuat kehadiran dua pemain baru yang sudah lama dikaitkan dengan Persib, Tom Haye dan Federico Barba. Haye, gelandang kreatif asal Belanda berdarah Indonesia, belakangan memang santer diberitakan akan segera merapat ke Bandung. Kehadirannya dinilai bisa menambah warna baru di lini tengah Persib, terutama setelah manajemen menegaskan proyek regenerasi tengah dijalankan. Sementara itu, nama Federico Barba, bek tangguh asal Italia, juga muncul ke permukaan sebagai kandidat kuat pengisi lini pertahanan. Penggunaan lagu Bella Ciao pun makin mempertebal dugaan bahwa kode tersebut mengarah kepada dirinya. Reaksi di dunia maya pun menggila. Bobotoh membanjiri kolom komentar dengan berbagai spekulasi, mulai dari menerka detail peran keduanya di skuad hingga menebak tanggal resmi perkenalan. Ada pula yang mengaitkan bendera Australia dan Denmark sebagai bagian dari pengalih perhatian agar teka-teki terasa lebih dramatis. Namun, pada akhirnya, mayoritas pandangan publik mengerucut ke dua nama, Tom Haye dan Federico Barba. Bila benar keduanya datang, ini jelas menjadi transfer kelas dunia bagi Persib. Tom Haye menawarkan visi bermain modern dan kemampuan mengatur tempo permainan. Sementara Barba dikenal sebagai bek dengan pengalaman panjang di Serie A. Kombinasi mereka dengan skuad yang ada bisa membuat Persib tampil lebih solid, baik di lini tengah maupun pertahanan. Video singkat dengan musik penuh sumbol itu akhirnya bukan sekedar hiburan, melainkan kode keras bahwa Persib tengah bersiap menggebrak. Dan bagi bobotoh, ini jadi tanda awal dari sebuah revolusi skuad yang bukan hanya disiapkan untuk Liga 1, tetapi juga untuk membangun nama besar Persib di kancah Asia. Bojan Hodak berdiri tegak di tengah pusaran tekanan. Suaranya tegas, tatapannya tajam, seolah ia sedang mengirimkan pesan perang kepada seluruh penjuru negeri sepak bola. Ia tahu benar, mempertahankan mahkota juara bukan sekedar urusan strategi di lapangan, melainkan sebuah pertempuran jiwa yang jauh lebih besar. Dengan lantang ia menyatakan bahwa di luar bobotoh yang tak pernah lelah bernyanyi dan sponsor yang setia berdiri di belakang klub, hampir semua pihak tampak enggan melihat Persib Bandung kembali berjaya. Kata-katanya bagai petir yang membelah langit, menegaskan kenyataan pahit. Persib kini bukan hanya melawan 11 pemain lawan, tetapi juga bayang-bayang iri, cemburu, dan rasa enggan dari banyak pihak yang tak rela Maung Bandung mengaum lagi di puncak. Hodak paham betul, sejarah telah mencatat, dalam 20 tahun terakhir hampir tak ada tim yang sanggup menjadi juara beruntun. Itu bukan sekedar statistik, melainkan bukti bahwa jalan mempertahankan tahta selalu dipenuhi jebakan dan ranjau. Setiap langkah Persib kini diawasi dengan kaca pembesar. Setiap kesalahan jadi bahan tertawaan, setiap keberhasilan pun dianggap ancaman. Tapi di balik semua itu, Hodak tidak gentar. Ia memilih untuk menyalakan api perlawanan di dada para pemainnya.
Baginya, setiap ejekan hanyalah bahan bakar, setiap keraguan hanyalah bensin untuk mengubarkan semangat. Kompetisi kini kian gila dengan aturan 7 pemain asing di lapangan. Klub-klub lain datang dengan senjata baru, pemain asing berkualitas, kekuatan finansial, dan ambisi menumbangkan sang juara bertahan. Namun Hodak menolak tunduk. Ia justru menatap langsung ke mata badai dan berbisik pada pasukannya, inilah waktunya menunjukkan siapa yang benar-benar punya nyali juara. Di tengah situasi itu hanya bobotoh yang tak pernah goyah. Di tribun, suara mereka menggelegar bagai ombak yang menghantam pantai. Tak kenal lelah, tak kenal takut. Hodak tahu energi itu adalah senjata rahasia yang tak dimiliki tim manapun. Selama ribuan suara itu terus bergema, Persib tidak akan pernah berjalan sendirian. Pernyataan Hodak bukan sekedar keluhan, melainkan pekikan perlawanan. Ia mengingatkan bahwa Persib sedang berada di jalur penuh duri, di mana banyak yang berharap mereka tergelincir. Tetapi justru di sanalah kebesaran diuji. Persib bukan tim yang lahir untuk menyerah. Persib adalah tim yang diciptakan untuk melawan. Dan selama bobotoh masih ada, tidak ada kekuatan apapun yang mampu meredam auman Maung Bandung. Awal musim Persib di BRI Super League memperlihatkan kontras tajam antara ekspektasi dan realita. Rombakan besar-besaran pemain asing yang dimaksudkan untuk menyegarkan skuad ternyata belum langsung berbuah konsistensi di lapangan. Banyak pengamat dan bobotoh menyorot bahwa adaptasi massal pemain baru butuh waktu, sehingga hasil 3 pekan pertama cenderung fluktuatif. Pendeknya, Persib sedang dalam fase pembinaan ulang yang berisiko. Bukan kegagalan tak termaafkan, melainkan konsekuensi logis dari proyek regenerasi yang cepat dan radikal. Di tengah dinamika itu muncul narasi Star Syndrome, anggapan bahwa beberapa pemain asing terlalu mengandalkan reputasi atau status hingga penampilan menjadi inkonsisten dan komunikasi tim terkompromi. Isu ini mencuat setelah beberapa laga di mana performa individu tak selaras dengan ritme tim, sehingga pendukung menyoroti nama-nama tertentu sebagai contoh fenomena tersebut. Pelatih Boyan Hodak sendiri pernah merespons kritik serupa dengan menekankan perlunya adaptasi taktis dan mental, bukan sekadar label individual. Namun perlu dilihat proporsinya. Tidak semua pemain asing terkena stempel itu. Ada pemain yang tampil memikat, ada pula yang masih mencari bentuk terbaiknya. Ini wajar pada periode transisi. Catatan teknis yang muncul dari para analis, persentase keberhasilan umpan, positioning saat tanpa bola, dan kesigapan dalam menutup ruang adalah parameter yang lebih objektif dibanding retorika Star Syndrome yang cenderung emosional. Jika Persib bisa mempercepat proses chemistry dan memperjelas peran tiap pemain, potensi pengembalian investasi pemain asing tetap besar. Intinya, tuduhan Star Syndrome berguna sebagai alarm pengingat, bukan vonis mati. Evaluasi harus menggabungkan data permainan, konteks adaptasi, dan kebijakan klub yang memang menata ulang komposisi asingnya. Musim ini realistisnya dipakai sebagai masa pembentukan kembali identitas permainan. Bila manajemen, pelatih, dan pemain bekerja sinergis, label negatif akan terkikis oleh kinerja konsisten di pekan-pekan berikutnya. Hat-trick juara, realita mengguncang. Persib jalani jalan berdarah regenerasi demi masa depan. Awal proyek panjang penuh badai, chemistry dibangun dari nol, Persib ditantang untuk tetap mengaum meski dunia menentangnya. Regenerasi bukan sekadar mengganti pemain, tapi ibarat membangun sebuah kerajaan baru dari puing-puing perang. Liga baru berjalan 3 pekan, kemenangan, kekalahan, dan hasil seri sudah jadi warna perjalanan. Tapi yang paling menyita perhatian bukan sekadar angka di papan klasemen, melainkan persoalan chemistry, urat nadi permainan, yang menentukan hidup matinya sebuah tim. Wajar jika sorotan tajam diarahkan ke sana, sebab inilah babak pertama dari sebuah proyek jangka panjang yang menentukan nasib. Lihat saja Mark Klok, gelandang yang biasanya sudah klop dengan Ciro, David, Edo, dan Kuipers, kini ia harus belajar ulang, bukan sekadar dengan 1 atau 2 pemain, tapi hampir dengan seluruh lini. Rasanya seperti dipaksa mempelajari bahasa asing dari nol, di mana setiap sentuhan bola, setiap operan, setiap pergerakan terasa seperti huruf-huruf baru yang harus dirangkai menjadi kalimat kemenangan. Dan publik pun harus sadar, chemistry tidak bisa tumbuh seketika, tidak bisa dipaksa jadi juara instan.
Jika menoleh ke masa lalu, 2 musim emas terakhir bukanlah keajaiban semalam. Benih kejayaan itu ditanam jauh sejak 2019. Robert Alberts menjadi arsitek yang meletakkan pondasi baja, memperkuat bata demi bata, merawat chemistry, menjaga kualitas, hingga akhirnya berdirilah bangunan megah yang membuat pelatih selanjutnya tinggal melanjutkan mahakarya itu. Namun, musim ini adalah bab baru, lembaran baru, cerita yang sama sekali lain. Ini adalah titik awal regenerasi, sebuah start dari proyek panjang yang penuh resiko dan badai. Mimpi meraih hat-trick juara memang indah, sah untuk dikejar, tapi realitas harus digenggam erat. Kompetisi kini naik ke level yang tak pernah terbayangkan. 2 tim promosi berani menghadang Maung Bandung, sementara raksasa-raksasa lain seperti Dewa United, Persija, Borneo, dan banyak lagi sudah menyiapkan pasukan dengan senjata baru. Jalan menuju tak-tak ini bukan sekadar terjal, tapi seperti mendaki tebing juram tanpa tali pengaman. Maka, jangan muluk membayangkan hat-trick sebelum waktunya. Fokus utama harus jelas, musim ini adalah tentang membangun pondasi baru, menyalakan bara semangat yang akan menyala lebih terang di masa depan. Tumbuh tanpa henti, percaya tanpa ragu, berjuang tanpa kenal lelah. Dan di atas semua itu, ada satu panggung yang tak boleh dilupakan. Asia. Inilah musim di mana Persib harus menancapkan bendera di medan internasional, menunjukkan bahwa meski sedang berproses, Maung Bandung tetap punya taring untuk mengaum menembus batas. Ia juga menjadi simbol kerja keras dan dedikasi. Hal yang sangat dibutuhkan dalam tim nasional yang tengah dalam proses pembangunan jangka panjang. Kehidupan pribadi Beckham juga turut menjadi perhatian banyak orang. Meski hidup dalam sorotan publik, ia tetap menjaga privasinya. Ia tidak banyak tampil dalam gosip selebriti atau kehidupan malam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman dekat. Ketika tidak bermain atau berlatih, ia biasa bermain game, membaca buku sepak bola, atau menonton pertandingan liga-liga luar negeri. Ia juga memiliki ketertarikan terhadap pengembangan diri dan motivasi. Ia sering membaca kutipan-kutipan inspiratif atau mengikuti seminar motivasi untuk memperkuat mentalitasnya. Di media sosial, Beckham memiliki jutaan pengikut, tetapi ia tetap menggunakan platform itu dengan bijak. Ia membagikan momen latihan, pertandingan, serta ucapan terima kasih kepada supporter dan rekan-rekannya, tanpa berlebihan atau terlalu mencari sensasi. Dalam beberapa kesempatan, Beckham juga terlibat dalam kampanye sosial seperti donasi untuk korban bencana alam, edukasi olahraga di sekolah-sekolah pelosok, serta dukungan terhadap kesehatan mental atlet muda. Ia mulai menyadari bahwa peran seorang pemain profesional bukan hanya di lapangan, tapi juga di masyarakat. Menjadi panutan bukan hanya tentang gaya main, tapi juga sikap dan kontribusi terhadap lingkungan sosial. Ketika pandemi COVID-19 melanda, Beckham termasuk salah satu pemain muda yang aktif dalam mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta dalam kegiatan bantuan pangan. Ia menggunakan popularitasnya secara positif dan menjadi contoh bahwa atlet muda bisa punya dampak besar di luar pertandingan. Kini, saat usianya memasuki pertengahan 20-an, Beckham putra berada di masa emas dalam kariernya. Ia berada di titik krusial di mana setiap keputusan akan menentukan arah masa depannya. Ada banyak spekulasi mengenai peluangnya bermain di luar negeri. Klub-klub dari Thailand, Malaysia, bahkan Korea Selatan disebut tertarik mengamati perkembangan Beckham. Namun hingga saat ini, ia tetap menyatakan kesetiaannya pada Persib dan ingin membantu klub mencapai kejayaan di liga domestik. Ia percaya bahwa membangun legasi tidak harus selalu pergi ke luar negeri, tapi bisa juga dilakukan dengan membawa klub lokal
ke tingkat tertinggi. Ia bermimpi membawa Persib juara liga, menjadi pemain kunci timnas, dan suatu hari nanti menjadi pelatih muda setelah pensiun. Ia tidak hanya ingin dikenang sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai sosok yang memberi kontribusi besar terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Perjalanan Beckham Putra Nugraha masih jauh dari kata usai. Tapi apa yang sudah ia capai sejauh ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, konsistensi dan ketulusan, seorang pemain muda bisa menjelma menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Dari anak kecil yang bermain bola di lapangan Tanah Bandung, kini Beckham telah menjelma menjadi simbol kebangkitan generasi baru sepak bola nasional. Jika ia terus menjaga semangat, kedisiplinan, dan kehausan untuk belajar, bukan tidak mungkin namanya akan tercatat sebagai legenda sepak bola Indonesia di masa depan. Seiring dengan meningkatnya pengalaman dan tanggung jawab di lapangan, Beckham Putra semakin menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Ia mulai menetapkan rutinitas harian yang disiplin, termasuk pengaturan pola tidur, jadwal latihan tambahan, hingga waktu khusus untuk pemulihan fisik dan mental. Ia rutin berkonsultasi dengan fisioterapis, mengikuti sesi yoga ringan untuk fleksibilitas, dan tak ragu mencari bantuan psikolog olahraga untuk menjaga kejernihan pikirannya. Hal-hal yang dulu dianggap remeh, kini menjadi bagian dari keseharian Beckham, karena ia memahami bahwa performa puncak tidak hanya berasal dari kaki yang terlatih, tapi juga dari pikiran yang sehat dan hati yang tenang. Salah satu pencapaian yang mempertegas perannya sebagai pilar tim adalah saat ia membawa Persib Bandung mencapai final Liga Nasional. Dalam laga-laga krusial itu, Beckham tidak hanya menjadi motor serangan, tapi juga menunjukkan ketenangan luar biasa ketika tim dalam tekanan. Ia sering menjadi pembeda dalam pertandingan yang berjalan ketat. Dengan visi bermain yang semakin matang, ia mampu mengubah arah permainan hanya dengan satu umpan atau pergerakan tanpa bola. Komentator dan analis mulai menyebutnya sebagai pemain yang mampu melihat permainan 2 detik lebih cepat dari yang lain. Sebuah pujian yang menunjukkan kecerdasan taktikalnya. Meski akhirnya Persib belum berhasil meraih gelar, performa Beckham menjadi salah satu hal paling menonjol di musim tersebut. Tak lama kemudian, panggilan dari pelatih tim nasional senior pun kembali datang. Kali ini bukan sebagai pelapis atau cadangan semata, melainkan sebagai bagian dari starting 11 utama. Dalam laga uji coba melawan tim kuat dari Timur Tengah, Beckham menunjukkan permainan luar biasa. Hubungan mereka sangat erat dan saling mendukung satu sama lain. Dalam perjalanannya, Beckham juga mengalami tantangan. Cedera, persaingan posisi, hingga tekanan supporter adalah bagian dari kehidupan profesionalnya. Namun ia mampu melewati semuanya dengan kepala tegak. Ia menjadikan kritik sebagai motivasi dan tidak mudah larut dalam pujian. Baginya, yang paling penting adalah terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk tim. Kini, di usianya yang masih muda, Beckham Putra Nugraha telah menjadi figur penting dalam sepak bola Indonesia. Ia adalah perwakilan dari generasi baru yang lahir dengan semangat, kerja keras, dan visi masa depan. Ia bukan hanya pemain muda yang berbakat, tapi juga simbol harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan dedikasi dan karakter yang ia miliki, banyak yang percaya bahwa karier Beckham akan terus menanjak. Jika ia terus menjaga semangat dan fokusnya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain inti di timnas senior dan bahkan mengangkat trofi juara di kancah internasional.
perjalanan Beckham masih panjang. Namun yang pasti, jejak yang ia torehkan hingga saat ini sudah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah aset berharga bagi klub, negara, dan generasi sepak bola masa depan. Seiring berjalannya waktu, Beckham putra mulai mengalami transformasi besar dalam gaya bermainnya. Jika pada awal kemunculannya ia lebih banyak mengandalkan kecepatan dan insting menyerang, kini ia mulai memperdalam peran sebagai playmaker. Ia sering turun lebih ke dalam untuk menjemput bola, menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dalam beberapa pertandingan penting bersama Persib, terlihat bagaimana Beckham memegang peran sentral dalam membangun serangan. Ia tidak lagi sekadar menjadi pelari cepat di sisi lapangan, tetapi benar-benar menjadi otak permainan. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia melakukan adaptasi dengan belajar dari pemain-pemain senior yang lebih berpengalaman, dari diskusi dengan pelatih, dan dari jam terbang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia mulai memahami bahwa untuk menjadi pemain besar, ia harus bisa berkontribusi lebih dari sekadar mencetak gol atau memberikan assist. Ia harus bisa membaca ritme pertandingan, tahu kapan harus menekan, kapan menahan bola, kapan memberikan umpan pendek atau umpan panjang, dan bagaimana mengatur keseimbangan tim. Salah satu kekuatan Beckham yang paling menonjol adalah keberaniannya dalam mengambil risiko. Ia bukan tipe pemain yang hanya bermain aman. Ia berani mencoba sesuatu yang sulit, termasuk melewati 2 hingga 3 pemain lawan, mengirimkan umpan silang akurat ke jantung pertahanan, atau mengeksekusi bola mati dari jarak jauh. Tentu saja, keberanian ini kadang membuatnya kehilangan bola atau melakukan kesalahan. Namun justru dari kesalahan-kesalahan itu, ia belajar banyak. Ia tidak mudah patah semangat. Justru setiap kali gagal, ia kembali ke lapangan latihan dengan semangat untuk memperbaiki diri. Ketangguhannya dalam menghadapi tekanan membuatnya makin dihormati oleh rekan setim maupun pelatih. Bahkan beberapa pemain senior di Persib menyebut Beckham sebagai anak muda yang cepat matang secara mental. Itu adalah kualitas yang tidak dimiliki semua pemain muda. Banyak yang bertalenta, tetapi tidak semua mampu menghadapi ekspektasi dan tekanan besar di level profesional. Peningkatan performa Beckham juga terlihat dalam level statistik. Setiap musim, kontribusi langsungnya terhadap gol meningkat, baik dalam jumlah assist maupun gol. Selain itu, tingkat akurasi umpannya juga membaik, serta tingkat keterlibatannya dalam fase bertahan meningkat drastis. Ia tidak lagi sekadar menyerang, tetapi juga aktif melakukan pressing, melakukan covering untuk rekan satu tim, dan berusaha merebut bola kembali. Keaktifannya ini menunjukkan kemauan untuk terus belajar dan berkembang, tidak hanya bertumpu pada kelebihan yang ia miliki sejak awal. Pelatih Persib pernah menyatakan bahwa Beckham adalah salah satu pemain yang paling cepat menyerap instruksi dan bisa mengubah gaya bermain sesuai kebutuhan tim. Ini membuatnya menjadi pemain yang sangat berharga dalam sistem permainan modern. Di level timnas, Beckham mulai mendapat kepercayaan lebih besar. Ia tidak hanya menjadi bagian dari skuad, tetapi juga mulai mendapat menit bermain lebih banyak dalam pertandingan-pertandingan krusial. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia, Beckham sempat menjadi starter dan tampil mengesankan. Ia memperlihatkan bahwa dirinya bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan punya pengalaman internasional lebih banyak. Dalam beberapa kesempatan, ia juga dipercaya sebagai kapten di tim U23, sebuah peran yang menandakan bahwa pelatih melihatnya sebagai sosok pemimpin di lapangan.
kemampuan Beckham dalam membangkitkan semangat tim, memimpin dengan contoh, dan tetap tenang dalam tekanan adalah kualitas penting yang semakin menonjol dalam dirinya.